warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Direktur Bina Kawa dan Keluarga Sakinah, sekaligus narasumber kita yang insya Allah juga akan membuka sekaligus pembuka acara angkatan ketiga ini, Bapak-Bapak. Bapak Dr. Haji Muharram PhD, Bapak-Bapak Kepala KUA penghulu gabungan dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang, alhamdulillah telah hadir dan bersemangat. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore hari ini kita dapat hadir dalam acara BIMTEK Layanan Prima Penghulu. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang insya Allah kita pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelum materi dan acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Direktur kita, sedikit saya sampaikan informasi. Tentunya insya Allah kalau Pandeglang dan Lebak sudah mengenal Bapak Direktur kami, tapi secara singkat saja akan kami perkenalkan kepada Bapak-bapak bahwa nama beliau tadi Bapak Dr. Haji Muharram PhD. Beliau sudah boleh dikatakan malang melintang di eselon 2, pernah menjadi Kepala Biro Pertala, sebelum menjadi Direktur Bina Kawa adalah Kapus Litbang, dan beliaulah yang meneliti tentang kantor urusan agama seluruh Indonesia. Ya alhamdulillah saya sebagai bawahan, sebagai beliau atas langsung, saya sangat bersyukur saya karena beliau selalu membela bapak-bapak, mulai dari Jaspro. Selama 3 tahun saya jadi kepala seksi, itu sebelumnya saya 5 tahun di Kasubit Seni. Muda saya nggak banyak upan karena ibu-ibu kan saya lihat main hardrock. Kalau sini main terbang ya. Itu suami pelatih laski itu istrinya 2 Pak, dari murid-muridnya sendiri. Nah, saya belum nyampe ilmunya. Baru pindah. Baru mau dapat ilmu udah dipindah gitu. Nah lihat penghulu ini tambah banyak, saya mau banyak kan, bapak semua ngadu pedang, mikirin dupak. Ya alhamdulillah beliau sangat concern kepada penghulu. Jadi selama 3 tahun setengah ini saya bolak-balik udah berapa kali rapat tentang Jaspro, ada aja yang diutak-utik. Nah, makanya beliau kemarin menegaskan kalau yang sudah ada bukannya dihilangkan tapi ditambah. Ya. Saya juga baru dengar informasi dari Pak Direktur, kejaksaan, kemudian itu saya baru dapat dan saya ingat-ingat ini sampai sekarang saya baru tahu kejaksaan, kemudian hakim punya tunjangan khusus karena mereka menjalankan aturan hukum. Nah kalau penghulu Kepala KUA apa Pak Direktur menjalankan aturan?
perundang-undangan. Gitu. Jadi wajar dapat jaspro. Pernah dikritisi ada jab-jab yang lain tuh penghulu kan ini Pak, apa namanya? Jaspronya kan kalau transport bisa 1 hari, bisa 1 RT. Kenapa tidak dibuat per hari? Kenapa per peristiwa? Sementara yang datang itu ada dari direktur perbendaharaan. Mereka beliau itu tidak mempermasalahkan, dipikir tidak ada masalah, begitu kan? Kaget juga kan, yang mengutarakan dari kita sendiri. Terakhir audit kinerja. Kenapa kan bagian dari TUSI? Kami aja auditor tidak dapat. Kalau kami ke daerah terbang kan dapat uang harian kan, dalam hati saya kan. Tapi untungnya kita punya dasar hukumnya SBML dari Menteri Keuangan. Itu dasar kita, SBML itu. Ya, tidak berpanjang kalam. Kemudian juga sama, beliau Dewan Penilai di karya tulis dan sebagainya. Beliau pokoknya kalau masih buat, masih kelihatan ini masih diberi nilai Pak, tidak 0 kalau beliau. Alhamdulillah. Demikian tidak pembuku prolog dari saya, tidak berpanjang kalimat atau kalam. Waktu sepenuhnya dengan hormat perkenan Bapak Direktur untuk memberikan materi sekaligus membuka acara ini. Dari Lebak sama udah nggak asing lah dengan saya. Sering datangin Pak. Ya kita silaturahim lah. Iya betul. Senang saya rasanya ketemu dengan bapak-bapak ini. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para kepala KUA, para penghulu, saudara saya, sejawat saya yang mengurusi kantor urusan agama dan juga layanan keluarga sakinah. Pak Kasih, ada Pak Ari dan juga Pak Zaini, sudah kawan-kawan saya di belakang ada ya, Pak Gufron, Pak Insan dan yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu-satu. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Dan luar biasa ya, di tengah pandemi ini kita masih dikasih umur nih. Ya. Berapa banyak kawan kita yang sudah mendahului kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Bersama keluarga kita semua, para sahabat dan kawan-kawan di kantor, dan semoga saja pandemi ini segera berakhir ya, dari negeri kita maupun dari permukaan bumi. Kita mendoakan seperti itu. Yang kedua, sekaligus kita buka saja ya acara kita ini di angkatan ketiga. Sekaligus kita tadi sepotongnya baru 1 ayat, 2 ayat baca hamdalahnya ini ya. Ini perlu ngaji lagi nih. Ngaji Pak. Ngaji lagi. Tuntas Pak. Ya malumlah, kasih hulu ya, bukannya penghulu ya, kasih hulu. Ya kalau penghulu nggak boleh, tadi hamdalahnya begitu itu. Nah, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Sekaligus kita doakan kawan kita namanya Pak Burhan. Mungkin kawan-kawan tahu ya. Salah satu kasih kita yang mengurus kita. Sebenarnya ini tugasnya beliau ini. Tugasnya Pak Burhan mengadakan acara di Banten untuk orang Banten. Ini perhatian beliau nih Banten. Ya Pak Ari ya. Namun beliau sudah mendahului kita dan alhamdulillah kita semua sepakat
bahwa kegiatan ini harus berlangsung. Untuk itu mari kita doakan beliau semoga diampuni dosanya, Amin ya Allah. dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti thumma ila khususan Burhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekaligus kita buka ya acara ini secara resmi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, dan juga acara kita bermanfaat untuk kita dan juga untuk institusi ya, KUA dan Kementerian Agama. Mari kita buka dengan membaca basmalah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak dan kawan-kawan semua yang saya muliakan, tema kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik yang dilakukan oleh KUA, yaitu dengan istilah layanan apa? Prima. Layanan prima. Saya juga bingung mau bicaranya, ini kita disuruh layanan prima, tapi kondisi KUA kita masih belum prima. Tenaganya belum prima, sarana prasarananya belum prima, apalagi ya gedungnya belum prima, ya banyaklah ya. Tapi kok bicaranya layanan prima gitu ya. Ya sebelum Bapak bertanya kepada saya nyentil saya sentil aja dulu diri saya. Ya kan lebih enak nyentil diri sendiri gitu kan. Makanya Allah berfirman, hasibu anfusakum sebelum Anda mengkritik orang, kritik dulu aja dirimu sendiri. Ya sebelum Bapak bertanya, "Alah, Pak Direktur ngomong bicara layanan prima. Apa Pak yang Bapak mau primakan? Kondisi fisik gedungnya seperti itu. Kondisi sarana prasarannya printer udah banyak yang tua, bahkan punya kawan-kawan pribadi gitu kan ya. Tinta udah banyak apalagi tinta gitu ya. Udah nggak pakai dibacain, saya baca diri saya sendiri. Tapi saya berusaha maksimal ya. Tahun ini kita upayakan hampir sekitar 2000 KUA yang akan kita renovasi. Alhamdulillah. Jumlah KUA kan sekitar 5.985 ya. Berarti hampir semua. Ya. 5.945 KUA ya. Ya kalau kita perbaiki 2.000 kan kurang-kurang dikit lumayan lah gitu ya. Ya, kan sudah ada yang kita bangun melalui SBSN, ada juga yang sudah direnov dengan baik ya. Cuma ini kita upayakan yang kita renovasi KUA yang betul-betul parah gitu ya. Parah, betul-betul parah. Nah nanti silakan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Pandeglang dan Lebak sampaikan kepada Pak Kabid. Pak Kabid datang nanti, ya Pak Kabid kita dan Pak Kanwil itu supaya diusulkan yang betul-betul gitu. Jangan nanti yang masih bagus diusulkan direnov, jangan. Sayang, kasihan. Nah itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran ini salah satu dari bagian prima. Ya. Bersatu, saya sampaikan tepat sasaran. Ya. Nanti ada 4 lagi. Tepat sasaran. Jadi kalau nggak tepat sasarannya, uang sekitar 400 miliar itu nggak jadi apa yang saya mimpikan dan kita mimpikan semua. Oleh karena itu nanti saya juga udah sampaikan, Pak Wamen aja. Pak Wamen itu berkunjung ke KUA yang masih lumayan bagus. Saya tarik Pak Wamen salah. Jangan kunjungi KUA ini. Kita kunjungi KUA yang paling rongsok, paling rongsok. Jadi kalau udah paling rongsok, jangankan orang masuk, ular aja tuh kan masuk. Ini bukannya bohong, bukannya bohong, betul-betul. Pak Wamen nggak percaya, coba aja. Ayam takut masuk, jangankan manusia. Ada itu, ada, bukan nggak ada. Saya tunjukkan bener Pak Muharram kata Pak Wamen. Ada Pak, ayo jalan kita sekarang jalan. Pakai itu foreigner, saya antarkan. Tinggal geleng-geleng kepala Pak Wamen, astagfirullah, astagfirullah. Bertobat terus jadinya. Kalau kita yang rusak itu ada taubat terus, astagfirullah. Ya syukurlah ada KUA yang rongsok seperti itu, akibatnya ya kita jadi pada siapa. Jadi harus tepat apa tadi sasaran.
nikah yang Bapak sampaikan, Bapak lakukan tidak tepat sasaran. Contoh, terjadi Pak di KUA di daerah NTB, laki sama laki itu tadi apa kalau coba di catatannya sudah benar tuh, yang namanya Halimah satu Halim umpamanya gitu ya, kan benar itu, satu laki satu perempuan. Pada saat di hadapan yang sebenarnya di majelis nikah, kok beda ini gitu, kok ini sepertinya dua-duanya sama ini gitu. Nah ini berarti peristiwa nikah, pencatatan nikah itu bukan hanya sekedar nyata. Kalau nyata kan gampang gitu. Non ASN juga suruh nyata, siapa yang daftar nikah hari ini kan sudah kelihatan dari SIM-kah kita. Nah tapi ada peristiwa hukum di situ yang mahal harganya, yang kita harus hati-hati. Barusan saya didatangi oleh kepala KUA dari Kabupaten Cirebon. Ini saudara kita nih, saudara dari Banten. Banten kan nama Cirebon kan? Ya saudara. Adik kakak apa bapak? Bapak anak. Nah jadi KUA Mundu datang ke saya, Pak Direktur saya mau melapor. Lapor apa? Lapor saya ini ada peristiwa hukum. Saya dipanggil Polda, dipanggil kejaksaan. Kasusnya itu bukan kasusnya kita, kasusnya orang yang nikah. Sampai dia ada orang mau cerai, yang mau cerai ini satu ustazah, satu ini suaminya itu dulu agamanya non Islam, jadi masuk Islam. Apa yang terjadi? Ternyata ya ujung-ujungnya persoalan materi kan. Ada di orang kaya raya, hartanya udah miliaran. Yang ini kan gugat, namanya mau gugat cerai, kemudian juga ingin mendapatkan keuntungan. Lah berupaya, ada upaya-upaya untuk menggagalkan bahwa nikah itu palsu. Coba nikah bener tanggal sekian bulan sekian di KUA itu, coba karena ada vested interest persoalan materi, dianggap kalau nikah itu tidak pernah terjadi. Lah meskipun pakai itu advokat macam-macam, akhirnya mau nggak mau kepala KUA Mundu yang sekarang dipanggil oleh Polda. Nah itu bener gak nih nikahnya? Ya alhamdulillah kepala KUA kita tegas itu. Betul Pak, tidak salah, ini datanya ini. Yang tujuannya ya kepala KUA supaya bisa dibeli lah. Beli karena ada uang itu miliaran rupiah, bukannya hanya 1, 2, 3 miliar, ratusan miliar. Dahsyat lah gitu ya. Kalau dibagi 2 aja udah gini. Saya bilang tolong Pak Kepala jangan sampai Bapak tergiur urusan uang ya. Udah saya bilang gitu. Tolong jaga marwah Kementerian Agama, marwah Bapak sebagai kepala KUA. Sedikit sabar Bapak sudah selesai. Nah artinya catatan lama itu sampai sekarang itu digugat lagi Pak. Udah puluhan tahun, 17 tahun silam. Makanya saya lihat KUA mana Pandeglang? Ini Pandeglang semua kan? Lah, kok nggak ngikut? Nggak semua. Ikut. Nggak semua. Coba, ini saya karena kita jangan tersinggung ya. Iya. Bagian dari Bapak. Iya. Coba di majelis nikah berkas-berkas yang tua dikumpulin di sini. Naronya sembarangan kayak asal lempar gitu. Nggak ditata. Yang malu bukan kepala KUA, direkturnya yang malu. Saya datang walaupun saya baru datang hari itu, jam itu, saya merasa malu. Ya Allah, begini banget ya KUA gitu ya. Nggak ada yang ngurus itu. Apa nggak ada kepalanya? Apa nggak ada penghulunya? Apa nggak ada pegawainya gitu Pak Ari? Jadi saya sedih gitu ya. Nggak ada kebetulan kawan. Jadi saya merasa begini ya. Apakah dari kantornya yang kurang luas? Apakah dari memang udah jelek? Apa dari kita, mentalitas kita yang tidak mampu untuk merawat kantor? Nah ini dia. Uang dikasih namanya apa itu? BOP. Gedung walaupun nggak mentereng tapi kan tetap ada layak. Bahkan di pinggir jalan lagi. Wah, saya itu bangga banget itu punya kantor di pinggir jalan kayak kau. Tapi saya masuk, astagfirullahaladzim, saya sedih gitu ya. Saya tanya Pak Kepala,
memangnya harus ditaruh di sini arsip-arsip tua ini? Pak, ini lagi dibenahin. Ya tapi kok dibenahin, berapa sih pembenahan? Gitu kan. Ya sudah, nggak bisa jawab kan. Nggak tahu sekarang nih udah dirapiin apa belum ya. Kalau nanti sama tinjau lagi itu KUA apa udah rapi apa belum. Jadi maksud saya, ini saya hanya contoh sampling keluarga saya. KUA itu kan bagian dari saya. Saya berharap tidak terjadi di mana-mana. Ya, apalagi kawan yang hadir di sini. Cobalah, yang namanya layanan prima ini bukan dari Pak Muharram, bukan dari Pak Menteri, Pak Dirjen. Mau prima atau tidak ada di diri kita masing-masing. Coba. Ini saya belajar ini bukannya sekarang nih Pak, ngomong begini ada landasannya. Saya belajar di University of Montreal, University of McGill, Montreal, Kanada. Saya belajar di Faculty of Management, mengambil strategic management di Fakulti Manajemen Montreal. Apa yang terjadi? Satu guru saya, orang, maaf kalau kita sebutkan agak sedikit risih ya, orang tertentu, ngajarannya Islam banget gitu. Apa dia bilang? If you want to change your organization, you should derive from yourself. Ya Allah, saya itu apa ya, betul-betul menjadi, boleh dikatakan pusing, bukan pusing, tapi kok saya membayangkan, loh, apa yang saya dapatkan udah jadi doktor begini, ternyata pelajaran ini sangat Islami saya dapat dari orang non muslim. Itu yang saya dapati pada saat sekolah di madrasah diniyah dulu. Madrasah diniyah kan kita belum sekolah SD, itu masih 0 tahun lah. Belajar hanya 2 kata ustadz di madrasah diniyah, apa? Ibda binafsi. Kalau kamu mau merubah, kalau kata orang bule tadi, kalau kamu mau merubah organisasi kamu, keluarga kamu, mau apa aja lah, tinggal analogkan saja. You should derive from it. Anda harus merubah dari diri Anda sendiri. Kan gitu, sama itu. Ibda binafsi, ya kan? Cuma dia kalimatnya Inggris saja, ini Arab. Substansinya tuh sama. Kadang-kadang kita terlalu mengeluk-elukan kata, tapi substansi nggak dipikirin. Ini kita, KUA nih. Apa contohnya? Semoga pengantin kita ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah. Itu enak kita ucapin, ya kan, secara lisan, kata, kalimat. Tapi substansinya pernah nggak kita perhitungkan? Ya, bagaimana sih untuk mewujudkan keluarga yang sukun, yang sakinah? Sakinah yusakinu sakinah dan sakinah. Bagaimana mewujudkan itu? Lah, akhirnya Direktorat Bina KUA dengan jajaran kementerian lain membuat program bimbingan. Ada materi ini, materi itu, ada bimbingan apa itu, bagaimana menata keuangan keluarga, bagaimana menata hubungan suami istri, hubungan dengan anak dan seterusnya. Oke. Itu masih unsur eksternal. Betapa banyak orang yang kaya raya, uang yang nggak pakai ditata, udah bingung natanya gitu. Kok nggak sukun-sukun, nggak sakinah? Kok nenek kita, nyak babak kita dulu yang nggak pernah dilatih bimbing, kok hidupnya sakinah ya? Nggak ribut ya, kok ribut biasa itu, bukannya hanya maunya nyak kita atau emak kita maunya masaknya hari ini masak sayur asam, bapak kita maunya sayur lodeh, mau gitu macam. Umpamanya hari besok lebaran, bapak kita maunya yang rusak lebaran, kan terjadi yang gitu-gitu. Tapi itu nggak mengganggu keluarga menjadi sakinah. Saya merasakan betul. Ternyata sakinah itu bukannya di itu tadi, adanya di mana? Pada diri kita sendiri. Di sini adanya, ya kan? Saya merasa enak ya berada di sini. Saya betul terus terang aja nih. Saya berada pada memberikan materi pada sore hari ini dengan Bapak. Saya merasa tenang. Benar-benar nyaman. Barusan saja Pak Ari, mohon maaf ya, saya Zoom meeting dengan kawan-kawan KUA dari Provinsi Riau, ya kan? Itu suasana berpengaruh, hati enak nggak enaknya. Tapi hati saya di sini kawan-kawan, saya merasa nyaman. Nah itulah yang disebut tentrem, sakin, sukun. Lah bapak pulang ke rumah, ya kan? Walaupun bini masakannya kurang garam, ya kan? Dimaksud kita suruh masak semur,
rasanya bukan semur, rasanya apa kira-kira ya? Ya, sebutnya sendiri dah. Pokoknya, tapi karena kita senang sama bini kita merasa tentrem pulang ke rumah, apa yang terjadi? Enak aja. Enak aja. Orang masakan bini kita, kan gitu. Tapi ada udah masakannya enak, cuma sedikit persoalan kurang garam, lakinya marah-marah. Mama, gimana sih masak? Kayaknya nggak bisa masak ya. Setiap hari makanan begini terus nih. Gitu kan ya. Bukan nggak punya duit, masak dimasakin lagi. Waktu pacaran apa yang terjadi? Sayang, ada dia. Kita rubah di depan, sampai jatuh. Nah, kita itu kan soalnya ya. Ini kita lagi bacain diri kita. Nanti ujung-ujungnya ini nih dia nih. Ini materi ini nih. Apa? Kita bacain itu diri kita sebenarnya, supaya kita sakinah, supaya kita ini memberikan layanan prima. Lah jadi orang nikah itu mau sakinah mau tidak, kita ini supporter, penghulu supporter, materi bimbing supporter, ada apa supporter. Kalau diri dia tidak mau sakinah, gak bakal terjadi. Memang udah dia kesel sama bininya, ujung-ujungnya cerai, buat talak lu hari ini. Nah itu kan. Tapi kita betapapun kesel sama bini kita atau keluarganya bini atau keluarga kita, nggak ada masalah karena kita sudah, hati kita udah merasa nyaman sama orang kita itu, sama istri kita tenang sama kita. Marah biasa itu, tapi nggak jadi ibaratnya rak piring kalau masih goyang-goyang begitu biasa. Asal jangan hancur tuh piring, jatuh berantakan pecah semua. Itulah cerai namanya, udah talak dia. Lah sama layanan kantor begitu juga. Walaupun kondisinya gedungnya seperti tadi, ya kan kita udah tahu, nggak perlu kondisi saya bacakan bapak memang orang sana, ya kan. Lah cobalah mana umpamanya ada cat yang kurang enak dipandang, ya cat lagi. Kalau nggak kuat pakai vinilek, kasih tuh dulu ada namanya apa? KKI apa dulu? Sampai saking susahnya kita orang KUA. Apa iya seperti itu? Kapur. Kalau nggak ada cat putih vinilek, kasih kapur tuh, supaya agak jernih dilihat. Itu kan udah saking anunya itu, kita miskinnya gitu ya. Nah, dulu kan kita kalau mau lebaran gitu ya, rumah kita cat-cat. KUA setiap tahun dikasih dana, nggak ada perubahan apa-apa. Siapa? Apakah dananya nggak ada? Apakah orangnya nggak ada mau kerja? Atau kitanya yang kawan? If you want to change your organization, you should derive from yourself tadi, kata orang bule tadi. Mulailah dari kita. Kita ngajak aja. Kawan-kawan, gimana kalau besok kita kerja bakti? Gak usah makan dari rumah deh. Kita makannya di kantor aja besok. Kita bikin nasi yang paling enak, nasi kemuli. Pakai uang BOP kita, umpamanya gitu ya. Untuk daripada umpamanya ngasih sejuta kita kasih tukang, umpamanya ya. Dan kita kasih, ayo besok kita makan rame-rame di sini. Yuk, yang ibu-ibu yang masak nanti. Ayo, biar tambah akur, biar tambah segar, biar tambah sakinah kita di dalam keluarga kita KUA. Nggak apa-apa itu. Jangan kita biarkan. Umpamanya ada yang bolong kecil-kecil, ya lah, belah gitu loh. Ada keramik 2 biji yang pecah, ya gantilah. Kalau nggak kuat KW 1, cari KW 4 pun nggak apa-apa. Saya udah saking ya habis-habisan gitu ya. Orang tuh udah tos-tosan gimana sih? Ya udah enggak, apalagi pari. Kita yang mahal nggak kuat, yang penting ada perubahan sikap. Nah itu yang saya sebagai direktur itu merasa, tadi Pak Ari udah memperkenalkan saya sebagai pernah jadi Kapus Litbang itu, saya yakin saya sebagai Kapus Litbang merasa sedih juga gitu ya. Bukannya merasa sedih juga, nggak pakai juga, malah sedih. Sedih saya. Coba istrinya Bapak PBN itu siapa itu? Ketua Umum PBN kita siapa ya? Agil Sirat kan, pakai Agil Sirat. Istrinya datang ke saya, ya. Istrinya datang. Kalau istri Kiai disebut apa sih? Bu Nyai ya? Bu Nyai Nur Hayati namanya. Agil Sirat datang ke saya. Pak Muharram, saya ingin menyampaikan keluhan saya kepada Pak Muharram selaku direktur. Loh, Bu Nyai kok mengeluh ke saya? Apa yang Bu Nyai keluhkan? Yang dia keluhkan apa Pak? Saya melakukan bimbing KUA yang kita kasih datanya di Muslimat itu di daerah kita nih, Banten, Tangerang. Apa yang terjadi? Saya menyampaikan dan saya merasa iba. Maka buat kita, dia orang lain Pak, bukan orang KUA, bukan orang Kementerian Agama, orang Muslimat. Iya Pak, merasa iba, sedih gitu loh.
apalagi saya. Orang lain aja kayak ngomong saya gitu. Iya, dia karena udah akrab ya dia ngomong begitulah. Kita kok gak ada perasaan apa-apa. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sentuh kita di dalam Al-Quran. 32 kali disebutkan, sentuhan itu 23 kali. 32 kali, hitung nanti di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Banyak banget kita nikmat. Udah dikasih bini, udah kasih anak, mau juga bini orang. Udah dikasih tukin, udah kasih jaspro, udah dikasih ini, masih ngeliat ini kurang pak. Nggak ada ini yang masih kurang pak, masih kurang terus. Makanya kita nggak pernah nikmat, kita syukuri ini. Ya, luar biasa. Ya, ya ini bagian supaya kita sebelum melakukan bimbingan BIMWIN mau menyuruh pengantin supaya sakinahkan dulu keluarga kita. Jangan kita jadi penyuluh atau penghulu ngajarin sakinah, bini kita sama kita apa ya? Kita perlakukan tidak baik. Ya kan? Kita ajarin nih pengantin nanti neng ya. Kalau kamu sudah jadi bapak dan ibu nih keluarga yang udah nikah, kamu berikan tuh gaji kamu nih sama mas kepada istri kamu. Kamu perhatikan kebutuhan istri kamu. Kalau kamu pengen istri kamu tetap cantik, kasih dia kosmetik yang cakep gitu kan ya. Kok kita nasihati begitu kan? Ya pak, dia pun dinasihati oleh penghulu, pasti mantap dia. Orang dia pengen kawin ya kan? Kita kawin ini nggak jadi. Tapi apa yang terjadi? Kita muharam ataupun kita yang kalau bapak, sudahkah memberikan contoh mereka? Ya kan? Kalau kita coba, bapak gajinya dipegang sama pak? Istri apa masing bapak? Campuran aja nih pak. Campuran. Jadi diserahkan pak. Diserahkan, bagus. Iya. Nah, setelah sudah punya istri nih si pengantin kita si Catin sudah punya suami, kok tidurnya sama ibunya? Sama kita. Beda tipis saja kita. Ya kan kalau dianalogkan bisa. Jadi yang begitu-gitu namanya orang ngajarin sakinah kan ini harus ada contoh, teladan. Lah siapa teladannya? Kalau saya sih muharam nggak bisa pak dijadiin teladan. Enggak. Teladan kita Rasulullah udah pasti itu. Udah kan? Apa yang dicontohkan Rasulullah kita pakai teknik itu. Makanya apa? Rasulullah nggak minta banyak pada kita, cuma 4 doang. Yang jadi teladan kamu ikuti apa yang aku lakukan. Udah itu aja 4. Apa 4 itu? Nih, ya. 1, kalau kita ngomong bicaralah yang benar, yang jujur, kan gitu. Bersifat sidik. Kalau Rasul udah pasti jujur. Sifat sidik bukan buat Rasul, buat kita, gitu kan ya. Rasul udah pasti jujur, iya kan? Iya kita. Ini sifat yang diwaris oleh kita. 1, udahlah kamu pun jadi pegawai, menjadi kepala keluarga, itu berkata baik bagian dari sifat sidik juga. Coba kita nggak mudah menghardik anak, menghardik istri, melakukan penistaan kepada orang lain, itu kan bagian dari sifat sidik, ya kan? Nah kalau kita masih berbuat gitu, orang dengar calon pengantin, bapak penghulu nasihatin saya, bapak sendiri aja nggak benar. Sama anak kita. Sama juga anak kita nasihatin anak kita, yang balikin kita juga sama. Makanya di Al-Quran kan ada ayatnya, ya kan? Apa itu? Ayat itu pasti bapak tahu. Yang kaitannya, ya kan kalau kita ini berbuat, nah itu dia kan. Kabur matan, indallahi an taqulu. Janganlah yang kita ngomong kita nggak kerjakan. Makanya jangan saja jadikan contoh. Contohnya Rasul. Ya saya berusaha. Nah makanya ini keluarga sakinah begitu juga. Nelayanan pria begitu. Jadi ini kalau 4 hal yang disampaikan Rasul pasti prima. Coba menghargai. Yang kedua ini orang menghargai dengan apa? Dengan amanah yang diberikan. Apa dia sampaikan? Dengan kejujurannya, pendisiplinannya, tepat waktunya, ya kan, tepat kualitasnya. Ini nanti saya bicara di layanan primanya. Pasti kalau amanah yang diberikan gak pernah kita neko-neko ya. Kalau yang kita neko-neko umpamanya
nikah di luar kantor, kita jadikan nikah di kantor. Ini sudah di mana letak amanahnya lagi? Berarti dia tidak menjalankan tabligh. Kita tahu tuh dari kecil, tahu tuh ayat itu tuh sifat yang diwariskan Rasulullah kita, tapi nggak pernah kita pakai ya. Nah sama tadi tuh, yang tadi ayat kita ini udah kaya banget sama ayat ya, kayak ayat, kayak hadis, kayak macam-macam, ya kan? Cuma nih mengaplikasikannya. Lalu oleh karena itu mari kita berusaha bersama-sama, baik bareng-bareng, baik kita perbaiki. Jadi kasih amanah yang laksanakan yang sesuai dengan tabligh. Tabligh itu apa? Ya peraturan. Loh kalau kita sebagai pegawai negeri, landasan bekerja ini bukannya semaunya kita. Menurut saya begini Pak, menurut kita undang-undang gimana? Nah kalau menurut undang tidak dibenarkan, ya tidak boleh. Nah itu dianya. Kalau kita sudah berkata apa adanya, sejujurnya apa yang ditugaskan kita, itu yang kita lakukan, itu yang kita laksanakan. Apa yang ditugaskan sebagai amanah kita, itu yang kita lakukan, dan kita ikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lah setelah itu apa? Kita harus cerdas. Betapa banyak orang pinter dia, tapi ujung-ujungnya belum sampai dia pensiun udah dibui. Tidak cerdas. Nah berarti tidak fotonah dia. Otomatis kok pinter tapi kok ini. Nah ini dia. Kita harus hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Saya juga takut Pak. Jangankan sama KPK, sama Irjen aja diperiksa mau ada temuan sudah takut. Jangan aja sampai temuan, gimana itu? Kan gitu. Ya upayakan cari yang benar, ikuti aturan. Lah kalau membuat laporan jangan sampai laporan kita bener-bener apa adanya, ini jujur. Tapi kita tidak fatona. Ini ada jujur tapi nggak fatona. Gimana contohnya? Contohnya gini, ini kita katakan menyelenggarakan kegiatan BUMD, panitia berusaha datang dari kantor dari Jakarta ke sini naik motor, beli bensin, capek karena haus makan ketoprak di Jakarta, karena nggak habis bensinnya dia beli bensin. Kemudian dalam pelaporannya ditulis, jujur sih ini Pak Insan, apa dia tulis laporannya? Beli ketoprak, beli bensinnya nggak kena lah. Cari mata anggaran yang pasnya tuh apa? Bukannya kita menyimpang. Di situ kan bagian dari strategi memberikan laporan pertanggungjawaban yang bisa diterima sesuai dengan peraturan. Nah gitu ya. Lah kalau nggak sesuai dengan peraturan, biar kita benar juga dianggapnya salah. Nah itu. Yang jelas kita tidak korupsi. Lah kalau umpamanya uang workshop dibawa pulang sama Pak Insan, dibuat traktir kawan-kawan di rumah atau anak bininya, udah jelas lah itu korup namanya. Ya tapi kalau tadi itu kan bukannya korupsi itu. Nah, orang kerja kan perlu makan. Masa dia, saya bilang kawan-kawan umpamanya saya tugaskan kemana, saya kasih tuh uang transport, pengharian, ya boleh dipakai untuk itu, tapi sesuai. Belanja apa tuh? Belanja transport, belanja bahan ATK, ya kan? Sesuaikan. Nah, supaya apa? Kita tidak tersandung dalam peraturan. Nah, begitu juga uang BOP, umpamanya Bapak gunakan bahan ini apa? Untuk belanja apa nih? Bukan bahan pakaian. Ada juga sih belanja bahan pakai seragam, ya kan? Awak tuh paling suka pakai seragam. Di Cirebon, di Banten gimana kan? Yang ada bedanya kan? Saya sering sendiri itu. Ini yang rapi-rapi ya, saya pengen jadi kepala kawan. Kalau dibeliin seragam bahan, ya boleh saja asal sesuai dengan aturan, jangan sampai menyimpang gitu loh. Di situ belanja bahan umpamanya, ya disesuaikan bagaimana. Lah kita bukannya menipu, bukan kita korupsi. Kalau kita korupsi kita kuasai, kita ambil bawa pulang. Nah ini kita untuk penyelenggaraan kegiatan negara juga. Tapi bagaimana strateginya? Makanya negara memberikan satu istilah technical term yang sangat umum, belanja bahan, gitu kan ya? Itu teknik yang sangat umum supaya jangan terganggu nih kawan-kawan PNS, ASN yang belanja macam-macam, nggak ada lubangnya, nggak ada tempat mempertanggungjawabkan, dikasih belanja bahan, gitu kan? Mau naik saldo, mau naik bemo, mau naik bus, namanya anggarannya
Lah itu kan namanya bagian dari cerdas juga. Kalau umpamanya ada kok dia sudah pintar tapi nggak cerdas, tapi tadi itu dia gunakan uang itu bukan bukan kepentingannya, itu tadi pintar kok nggak cerdas. Nauzubillah min dzalik. Makanya kan Rasulullah coba dulu pernah kedatangan seseorang yang dikejar-kejar karena ketakutan. Jadi dikejar oleh seseorang, ditanya, ya Rasul, ya Muhammad, kau melihat seseorang di depan kamu yang lari-lari. Ya. Apa kata Rasul? Sekarang ini saya nggak melihat. Sekarang ini saat ini saya nggak melihat. Ya dia nanyanya sekarang, coba yang tadi. Tadi kamu lihat nggak? Pasti jawabnya tadi lihat kan. Ya sekarang saya nggak melihat, memang benar kan? Apakah bohong? Itu strategi penyelamatan. Belum tentu yang kejar itu salah. Belum tentu itu pencuri. Orang itu yang dituduhkan, kan gitu ya. Nah ini dia ya. Luar biasa gitu ya. Itulah teladan-teladan Rasulullah. Nah jadi layanan prima ini, prima atau tidak, sangat tergantung dengan kita. Yang menggerakkan tadi, uang disiapkan, tenaga ada, gedung ada, apa bisa kita beli. Tapi kita gak ada keinginan. Sama aja di rumah juga gitu. Kenapa rumah kita kotor? Kenapa toilet kita kotor? Kita punya tangan, kita punya tenaga. Prospek udah siap di rumah. Ini contoh saya sendiri. Itu toilet saya sebelum bersihkan. Saya udah bilang sama istri saya, bentar dulu ya. Repot banget ini. Pagi ke kantor, sore pulang. Ada Zoom meeting, udah ngantuk tidur setiap hari. Giliran hari Sabtu seperti ini, nggak ada waktu lagi. Kan kita begitu, umpamanya kita ngomong. Tapi itu kan alasan kita. Beralasan aja di depan. Sebenarnya sih belum ada kehendak hati kita. Kan bisa sambil mandi kita baca bisa. Apapun itu Pak, tergerak atau tidak. Makanya itu tadi apa yang disebutkan ibda bin nafsu itu luar biasa itu. Ilmu itu kecil 2 kata tapi sangat bermakna dalam strategic management yang saya belajar berhari-hari, berbulan-bulan di Kanada. Seperti itu ya. Nah ini dia ya. Nah kembali lagi kepada ini yang pelayanan prima. Layanan prima itu ada undang-undangnya Pak. Jadi panitia ini mengusung tema ini. Memang kita ingin selalu ada perbaikan, meskipun dengan segala kekurangan yang ada. Tapi layan itu harus prima, gitu ya. Walaupun gedungnya kurang baik, pegawainya sedikit, kondisi keuangan juga masih sangat belum layak, begitu ya. Apapun gitu ya. Tapi kita negara menuntut kita ini harus prima. Makanya adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, yaitu tentang layanan publik yang isinya itu adalah tentang layanan prima. Lah berarti kita penyelenggara negara terus. Selama ini kan kita ya layanan ya seadanya saja. Coba, saya dulu melihat kereta api itu ya, Rumka, itu luar biasa dulu, naik di atas apa itu? Gerbong, kemudian copet di mana-mana, tukang dagang masuk. Rakas gimana Rakas? Iya. Itu mah dulu Pak. Iya. Nah itu kan bicaranya dulu. Ini dia yang layanan prima. Tapi si menteri, si direktur utama KUA-nya, dia punya keinginan, saya mau buat. Bukannya dulu nggak ada peraturannya, Ada. bukan dulu nggak ada direkturnya, bukan dulu nggak ada uangnya, bukan dulu keretanya bagus-bagus, enggak. Tapi man behind of the gun itu yang berubah. Orang yang berada di belakang kereta api itu yang semangatnya tinggi untuk melakukan perubahan, dia rubah, dia tabrak aja itu semua, dia tutup, wah luar biasa. Sehingga alhamdulillah sekarang ini kan bagus. Jadi bertahun-tahun Pak, itu puluhan tahun yang namanya layanan jasa kereta api itu buruknya luar biasa. Oh tapi kok sekarang jelek? Iya kan? Nah ternyata sama dengan KUA. Dia kereta api, yang layani transport, kita layanan nikah. Yang dilayani masyarakat juga. Dulu kereta apinya jelek, sama dengan KUA kita juga jelek. Sama juga. Tapi ada kemauan yang sungguh, semangat, motivasi dari diri dia. Karena dia merasakan tadi, getaran rasanya dia rasakan. Kalau saya begini dulu terus menerus ini nggak ada perubahan, kan gitu ya. Coba kita dulu.
Kalau kita mau jadi orang kita di kampung, anggaplah kita orang kampung. Memang saya juga orang kampung. Kalau kita dulu ikutin suasana kampung kita, nggak mungkin kita nggak berubah ya Pak. Pak Ari kan jadi kepala seksi, gitu kan? Karena ingin semangat, ingin berubah. Direktur Pertamina Pak. Nah, bisa ada caranya. Nah itu dianya. Karena ada perubahan, ya ada semangat itu mau berubah. Lah jadi yang kita perlu rubah pertama adalah target tadi apa yang saya berikan itu. Yang pertama tadi saya tepat. Nggak usah mimpi yang tinggi-tinggi, Bapak, karena memang layanan masyarakat dalam nikah, waktu aja kita perbaiki. Layanan waktu, mulai dari penjadwalan, ya, kemudian pendaftaran, kemudian juga ketepatan pembelian dokumen, ketepatan umpama juga dalam melaksanakan akad nikah, ketepatan waktu juga dalam memberikan apapun yang ada kaitan dengan usaha masyarakat. Orang percaya pada kita. Itu KUA di sana bagus tuh, disiplin. Itu seperti tadi KUA Mundu yang di Cirebon, itu Kapoldanya ngomong, wah ini kepala KUA ini susah ya, keras ini, disiplin kan ya. Wah sampai gitu sebenarnya. Wah bagus, harus begitu kepala KUA. Ente berhadapan polisi dikejar-kejar, jangan ente nyerah. Saya bilang begitu, terus begitu. Tahankan, pertahankan bahwa pernikahan itu sah secara hukum. Maunya dia, maunya si advokat, maunya di orang yang itu tuh tadi, polisi dan seterusnya, supaya bahwa nikahnya itu nggak sah. Dicari-carilah alat itu, bahwa yang nikah itu waktu itu sebagai walinya orang tuanya nggak hadir karena sakit. Nah bagi kita nggak masalah kan? Lihat, oh, Pak ini memang ahlinya saya, si kepala KUA. Ini memang bidang saya ahlinya, Bapak adalah polisi. Keahlian saya memang ini. Itu sah Pak, berdasarkan undang-undang. Wah, angkat jempol tuh polisi. Nah begitu. Memang inilah karena ada urusan. Nah jadi ketepatan waktu, ya, yang hal-hal yang seperti kecil tapi punya makna. Orang menganggap kita, keberadaan kita. Yang kedua, ketepatan apa? Ukurannya. Ukuran kita ini apa sih kalau urusan pernikahannya yang menjadi ukuran apa? Contohnya apa Pak? Ukuran dalam nikahnya apa? Syarat dan rukun. Nah itu syarat dan rukun itu kan ukuran. Ya kita coba, orang nggak sah dalam Islamnya sah, tapi dalam urusan hukum positifnya nggak pas ukurannya. Ya sudah, bisa disepelekan. Itu tadi contoh KUA Mundu tadi. Untung aja dia ukurannya pas tuh, ya kan? Sebenarnya kalau masih namanya orang yang mencari-cari kekurangan pasti ada aja dicolak sana colek sini gitu, digugat sana gugat sini. Oleh karena itu bapak-bapak harus hati-hati umpamanya peristiwa hukum. Ada orang nikah umpamanya walinya wali hakim ya, ada kan? Kita sering jadi wali hakim. Betul-betul orang itu kenapa dia perintah kita, kalau perlu ada pernyataan, jangan sampai nanti satu saat kita digugat. Maunya bapak aja sebagai wali hakim karena itu saudara bapak umpama begitu ya, dikait-kaitkan. Nah di situ makanya ketepatan ukuran yang menjadi ukuran kita nikah apa? Standar operasional prosedur, SOP, ada persyaratan hukum secara syariah, secara hukum positif. Nah itu harus kita penuhi. Yang tadi contoh di KUA di NTB tadi, kenapa kok jadinya laki-laki yang dinikahkan? Karena dia tidak membaca secara apik. Ya kan, ini mohon maaf nih kawan-kawan penghulu nih ya. Ini karena memang terjadi itu kurang begitu dia perhatikan. Yang ketiga adalah menyangkut apa Pak? Yang ketiga ini Tepat sasaran. tepat sasaran. Tadi berarti itu orang yang dinikahkan kita. Sasaran itu tepat, jangan sampai salah. Ya, yang menjadi ukuran. Coba nih, Bapak dikasih nanti pembangunan rehab di KUA Bapak, memang uangnya masuk dikasih Dimas ya, didikan kemana? Kalau orang yang tidak amanah yang 4 Rasul tadi, Pak, ini ada yang lalu ke saya kemarin, saya sebut aja nih ya, KUA itu kondisinya yang tadi yang saya sampaikan, ular aja gak mau masuk, memang benar Pak, udah rongsok banget. Yang saya ajak nih Pak Wamen ke sana, saya ketemu kepala KUA-nya. Pak kepala KUA, ini gimana jadi maunya?
Ya Bapak rehab dong Pak, katanya yang bagus gitu kan. Dia luar biasa. Terus rehab aja loh Pak. Berapa Bapak butuhkan? Nah kita kan direktur kan bisa ngomong gitu ya. Berapa kamu butuhkan? Lalu masa direktur lemah. Duitnya kalau direktur kan negara yang punya. Ya kan nggak mau harap beda sama direktur. Ya kan sekarang jadi direktur Bapak bisa kan belum tentu. Pada saat direktur Bapak butuh berapa? Pak ini saya hitung dulu dah. Emang Bapak arsitek, insinyur? Bukan sih Pak. Loh Bapak bisa ngira-ngira gimana? Cari Pak ahlinya, jangan Bapak. Itu tempat ukuran tadi. Jangan sampai dia yang ukur, bukan ukur. Kalau mengukur orang nikah Bapak memang bisa atau tidaknya, tapi Bapak ini ukur gedung. Nggak mampu cari Pak. Kejengkalan. Orang nah, iya pakai jengkalan gitu. Ini besi berapa ya kira-kira ini ya? Akhirnya dibeli besi banci, triplek banci. Nah, ini Bapak harus tepat tuh ukur. Bapak walaupun Bapak bukan yang proyeknya, saya katakan sama kepala, Bapak berani kawal, berani Pak. Emangnya kenapa? Dulu udah dikasih kok begini bangunannya, nggak tahu Pak saya. Pak, kalau ngasih uang jangan ke kantong anak nih katanya. Saya aja. Saking sidiknya dia ngomong nih. Saya aja. Saking jujurnya. Nah jadi gimana Maya? Dikira kali duit dari kantongnya Muharram kan? Kasih uang. Direktur. Kalau menang. Jadi maunya Bapak mana? Ya udah Pak katanya, Bapak pegang aja tuh uang. Pokoknya saya terima kunci. Waduh, dia agak amat direktur ngurusin proyek. Jadi pemborong. Itu berarti orang itu tidak tepat sasaran, itu Muharram jadi pemborong atau Muharram nyari rekanan, dia tidak tepat sasaran. Broker saya jadinya. Dan sama kita penghulu tadi, bukan pekerjaan kita serahkan, kasih bimas bukan urusan serahkan ahlinya. Lah itu ngitungnya berapa? Kan dia tahu ukuran dia berapa, harga besi berapanya, ukurannya berapa. Nah itu tepat ukuran. Yang keempat apa Pak? Tepat apa? Iya itu tadi. Ya kan ini akibatnya dari kita suka ini, akibatnya KUA kita banyak yang roboh. Contoh kemarin, tangga kita, saudara tua kita. KUA-nya dari luar saya lihat bagus, saya foto ini bagus betul KUA, enak dilihatnya, strategis pinggir jalan, ya nggak kena banjir lah, enak. Apa yang terjadi? Dalamnya itu tinggal tunggu waktu aja ambrol Pak, jadi masih berdiri, tapi semua retak, sudah begini semua. Saya diajak sama Kasih Dimas dan kepala KUA, Pak di KUA kami. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi saya melihat kamu tuh banyak sedihnya gitu ya, luar biasa sedih. Terus bagaimana kita kata apa lagi, udah begini keadaannya. Terus saya tanya, dulu Bapak yang bangun, saya nggak tahu kata Pak Kasihnya, saya belum disimpan. Ya ini nih akibatnya, bangun harus pakai besi, nggak pakai besi itu tiang. Jadi disusun aja batu gitu ke atas, dia kan nggak pakai besi, ya ambrol lah. Dia harusnya di bawahnya pakai seluk, nggak ada seluk, ya ambles begitu. Ya turun semuanya, keramiknya turun, tiangnya pada turun, semua pada turun. Tinggal tunggu ambrolnya. Sekarang itu udah nggak ditempatin Pak kontraknya. Nah itu apa? Akibat tadi layanan prima tidak dilakukan, ketepatan tadi itu ukurannya, harganya, iya kan? Dia nggak lakukan itu semuanya. Jadi seperti ini. Dia nyari untung untuk yang tinggalkan, yang pentingan pemberdiri, Ijen gak bakal periksa. Ya jangan begitu. Meskipun di ujung hutan pun nggak diperiksa Ijen, ya kita siapa yang bicara Kementerian Agama yang mau perbaiki kalau begini semuanya sama-sama begitu. Yang mau cari untung untuk kepentingan pribadi ya habislah. Kita ini kawan kita begini. Makanya yang dibangun, yang pada kawan-kawan dibangun SBSN, walaupun Bapak nggak megang uang, Bapak kontrak boleh. Pak besinya begini, coba di KUA mana itu Kabupaten Serang itu, yang masuk jurang itu KUA jurang. Saya katakan coba mobil saya mau masuk ke depan KUA tuh nggak bisa. Lah kan masa kantor kayak gitu. Saya tanya Pak, dulu beli tanahnya bagaimana? Kok beli tanah yang begini? Kalau nggak cocok, kan kita punya rasa. Rasa tadi
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita tahu tadi, kita aja nggak mau beli tanah yang masuk ke dalam jurang. Rumah pribadi kita punya tanahnya yang bagus, bekas kebun, enak, pinggir jalan. Kita kantor ada uang di tanah kita. Saya tanya, semua kan ngomongnya nggak tahu. Saya tanya Pak Sihabudin, Pak Sihab ya, kepala kantonaknya. Pak Sihab gimana Bapak dulu di tanah? Begini, Pak dulu saya belum menjabat di sini Pak. Ya sudah kan selesai. Ya sekarang udah terjadi gini gimana? Ya kan saya jalan ke belakang, ternyata sudah ada yang begini. Anunya karena nggak pakai slope di atasnya. Coba apa iya negara memberikan gedung yang seperti itu? Enggak. Pastikan, makanya tadi saya bilang sama KUA Bonjol, cari ahlinya, itu yang benar. Pasti itu yang namanya SBSN dihitung oleh ahli. Ya kan? Jumlah uangnya juga nggak mungkin dikurangin. Ditepatkan ukurannya dengan uang. Tepat ukuran, tepat jumlah uang, harganya, biayanya, dan waktunya gue ditetapkan. Nah itu. Tetapi kita masih suka itu tadi, cari jalan apa yang bisa kita kurang-kurangin. Akibatnya pengurangan ukuran tadi semuanya andol Pak. Kita kesian. Ya itu. Ya bagaimana lagi? Jangan ditiru pejabat-pejabat yang dulu melakukan itu kalau ada. Udahlah, yang dulu-dulu, yang ke depan kita jangan lakukan. Andai kata itu ada di kita. Pak, saya nih kepala kau, bukan saya bangun. Uang juga paling tidak kita punya rasa. Kita kontrol. Pak, kok besinya kok kayak gini? Padahal Pak, boleh Bapak pegang tuh speknya Pak. Karena kita merasa memiliki. Bisa pengguna. Boleh kita pegang itu speknya karena kita kontrol. Nah, kalau kita nggak ikut kontrol ya sembarangan tuh. Bisa dilaporkan langsung nggak itu Pak? Nah, bangunan luar biasa Bapak ini. Ada pengawas nanti, dengan pengawas ada pengawasan. Iya, ini kan kita harus bersikap bijaksana nih. Kalau kita laporkan langsung, nggak ada salahnya, boleh-boleh saja, ya boleh saja. Kalau kita pasti ada sebagai orang dalam, kita punya prosedur. Makanya sebelum terjadi nih, makanya kita harus betul-betul kita ikut kontrol. Kita ikut kontrol paling tidak itu tadi, Mas, kok dikasih besinya nggak sesuai sih? Kok dikasih semennya harusnya satu sak ini sekian kok Anda kasih segini? Nah itu kalau dia nggak bisa kita perbaiki, lapor boleh, kita punya atasan. Kasih Bima masih lapor, Pak Kasih kok begitu? Pak Kasih diem aja. Ya umpama mohon maaf kan, ya kan? Kalau dia ikut terlibat di sini, umpama mohon maaf nih. Broker juga umpamanya. Kemana lagi kita mau ngadu ini? Masih ada nggak atasan kita lagi? Ada atasan kan Kemenak. Kan Kemenak bagaimana ini? Sampai ke Kabit. Kabit bagaimana nih? Diem juga. Sampai kepada bos yang paling tinggi di wilayah kita umumnya. Pak Kabit juga. Aduh, susah. Kemana kita langsung ngadu ini? Kita juga sekali kata saya seperti bapak, saya juga bingung Pak. Saya ngadu dianggap kita jelek-jelekin atasan kita. Kita tujuan bagus ya, kita tukang ngadu, kita jual surat kaleng. Ujung-ujung kita yang di BAP. Kan gitu ya? Memang dilematis ini. Kalau begitu perbaikan dari mana? Pertanyaannya kan begitu. dari atas. Perbaikilah dari diri kita sendiri dulu. Ya itu tadi. Ibda binafsi. Gitu. Lah saya makanya ini ngomong ini kan saya dari atas nih Pak. Saya dari atas. Direktur yang ngomong gini direktur. Saya ngomong bawah. Kemarin ada Pak Kabit. Ada di sini. Ya. Pak Kabit, Pak Kasuri. Harusnya Pak Kabit dua duduk sini. Saya pengen gitu. Ayolah kita benahi bareng-bareng gitu. Jangan saya punya keinginan sendiri, nggak bakal bisa, nggak bakal terjadi kalau kita nggak bersama-sama. Katakanlah direktur KUA mau, tapi direktur yang lain nggak mau, atau atasan saya lagi dirjen atau siapapun nggak mau, ini nggak bakal terjadi. Harus sinergis sama semuanya. Ibarat kita naik pesawat atau naik perahu, jangan kita pun di pojok manapun yang melubangi perahu kita. Atau kita pun naik mobil, pentilnya kita tarik itu tutup pentilnya umpamanya hancurlah sudah. Ya kalau begitu gimana Pak? Semua harus sama, ibaratnya pesawat harus naik. Mau itu pilotnya, kopilotnya, pramugarinya,
kata kita penumpangnya sama. Coba, pramugari sudah sesuai dengan peraturan. Kita di dalam pesawat masih ngerokok begini. Kita kan bisa bayar pak, begitu kan ya? Bayar. Lah kan sama, ibarat itu seperti itu. Itu yang ketiga, yang terakhir apa pak? Kualitas. Nah ini dianya menjadi kualitas. Ombudsman Republik Indonesia dia memberikan. Kalau bapak baca Undang-Undang Nomor 25 ini, itu ada 30 item yang dirinci oleh ombudsman. Ya, dirinci 30 item untuk menjadikan KUA kita prima atau tidak layanannya. Jadi kebetulan Pak, saya pernah jadi kepala biro Ortala. Kebetulan saya sudah pernah menghadiri rapat dengan ombudsman membahas hasil penilaian ombudsman kepada Kementerian Agama tentang layanan publik. Apa yang terjadi? Ternyata ombudsman itu yang dinilai KUA Pak. KUA yang didatengin. Saya juga bingung. Kejaksaan KUA, Inspektorat Jenderal KUA, BPK KUA, sampai ombudsman KUA juga. Kan kemarin BPK ada yang datang aja kata Bapak. Sama itu tuh kawan-kawan dari Biro Ortala mana ada yang datang kan supaya KUA menjadi wilayah bebas apa itu? Korupsi atau apa itu? Hah? Hanya aja gitu ya. Oh, zona integritas. Kata Bapak enggak? Enggak ya. Artinya gini, saya juga begini kemarin, agak marah juga sebenarnya saya. Kenapa sih sedikit-sedikit KUA yang dijadikan zona integritas? Zona integritas jangan KUA. KUA itu duitnya berapa duit sih? Saya bilang gitu. Artinya saya tuh berada sama Bapak. Karena direktur KUA siapa? Bela KUA kalau direkturnya. Makanya saya bilang gitu. Udahlah jangan KUA, kalau perlu kan kemenaknya. Zona integritas ada di sana atau di kanwilnya. Kalau KUA udah pegawainya juga sedikit, cuman satu kepala penghulunya. Ya kan berapa sih pegawai ASN-nya? Udah gitu dijadikan zona integritas. Bagi saya kurang pas saya bilang begitu. Pak, yang namanya layanan itu tidak yang besar yang kecil, kadang bilang gitu ya. KUA ini kan uang negara juga walaupun kecil. Wah iya ya. Nyerah juga saya. Yang penting kan saya udah membela, ya kan? Ada argumen gitu membela jangan KUA. Nah, jadi yang terakhir ini, yang kelima ya Pak ya. Kualitas. Yang kelima ini layanan kualitas. Coba kita, ini contoh ya. Kita babnya bab nikah. Kalau yang babnya tadi membangun gedung, itu tadi yang ambruk, itu karena sembarangan dia itu. Tidak membayar sesuai dengan jumlah harganya. Tidak tepat ukurannya. Tidak tepat biayanya. Tidak benar dia. Kalau kata Rasulullah, orang ini gak sidik. Orang ini tidak amanah. Orang ini tidak tampil. Dan tidak cerdas. Pasti itu. Coba 4 saja. Kalau kita punya 5 budaya kerja, orang 5 kan. Rasul cuma ngasih 4 sebagai aswatun hasanah. Coba kita lakukan yang 4 itu. Insya Allah aman semuanya. Lah dari mana nih Pak Muharram sok banget nih bicaranya kayak orang hebat, orang suci. Ya udah, mulai aja dari kita. Dari yang kecil-kecil yang kita lakukan di tangan kita. Jadi kalau Bapak tadi langsung nyeletuk, apa saya laporkan Pak? Ya Pak siapa namanya? Pak Ahmad Fatirius, Pak. Pak Ahmad Fatirius. Iya. Lah cakep amat namanya ini. Namanya cakep amat Fatirius ya. Fatirius. Iya, kayak orang agak bule-bule dikit. Setaro. Jadi di sini ya, kalau dianggap dari mana? Ya sudahlah, kalau kita nanti terlalu radikal keras banget, bukannya malah tambah bagus tuh lembaga kita. Kita sebagai KUA mungkin besok dipindah kali ya. KUA ini serta ini terlalu aneh. Serba salah Pak kita. Jadi selemah-lemahnya orang beriman apa? Kalau menghadapi sebuah kemaksiatan kata Rasulullah. Dengan hati. Tapi kita juga jangan ikut nimbrung bareng-bareng. Sabar, hati. Sahabat tapi ngikut jangan. Dan paling tidak kita juga ada riset. Kita tidak setuju. Kita perbaiki saja juga dari diri kita masing-masing. Contoh Pak Ari, bagiannya angka kredit. Langkah kredit ini bisa jadi duit Pak. Dulu saya tuh Kasubdit Ketenagaan di Direktorat Perguruan Tinggi. Itu profesor, doktor, dia dosen-dosen mau naik pangkat harus ke saya. Komarudin Hidayat itu mau naik pangkat ke saya. Din Samsudin, Profesor Tihami ke saya. Lagi loh, bagaimana nggak ada duit? Lebih bisa jadi duit itu kenaikan pangkat.
dia tuh bisa angkanya rendah nilainya. Kata Pak Ali, Bapak mau nilai berapa Pak? Wani Piro. Umpamanya ini tulisan yang palsu, yang nyontoh orang lain apa namanya? Plagiator. Ketahuan Pak, anak buah saya dulu setap Pak, bisa nggak tulisan itu palsu, nggak hebat juga nih kawan saya. Pak, ini ada tulisan ini palsu Pak, ini bukan dia, ini ada. Loh, kamu dari mana? Ini Pak dicocokkan. Jadi cuma namanya doang diganti. Yang satu Udin, yang satu Ahmad. Kopi paste habis. Bukan kopi paste Pak, dia habis. Cuma namanya diganti. Dengan kopi Ya punya Allah, nama habis. dosen kok gak cerdas dia. Dia nyontek kok gak cerdas. Harus nyontek harus yang cerdas. Iya. Dirubahlah judulnya. Kalimat paragraf pertamanya itu dirubah-rubah. Kalimat mana yang lumayan. itu namanya nyontek juga cerdas gitu loh. Jangan kelihatan banget. Nah itu Pak, saking bodoh banget itu. Juga udah jadi dosen plagiat, bodoh lagi cara plagiat. Luar biasa. Nah, jadi semua jabatan itu bisa jadi duit, termasuk kepala KUA, penghulu apapun. Makanya itu amanah. Nah kalau kita mau jual bisa. Seperti tadi itu kepala KUA yang dari Cirebon tadi bisa itu. Ya kan? Miliaran itu. Dia timbang, iya benar Pak, nikahnya ini nggak benar nih palsu. Udah, saya Bapak mau berapa? Udah ditahan. Rekening Pak. Nah, ini dianya. Jadi segala sesuatu ini kalau saya lihat kembali kepada ini, kepada mau jaga kualitas apapun ya. Pada akhirnya ini kembali kepada diri kita. Ini yang terakhir ini tadi, yang dari 5 hal menjadi pelayanan terima ini kualitas Pak. Bapak prosesnya bagaimana hebat, ujungnya jelek, orang udah gak percaya lagi. Contoh begini nih, minum dulu ya. Karena semangat banget ngomongnya kan. Nih, kebetulan kemarin saya menikahkan anak saya Pak. Ada sekitar sebulan yang lalu lah. Dia tahu nih yang nikah anaknya direktur, yang jadi wali direktur. Tapi saya nggak pernah nyampein ke KUA itu saya. Dan nggak pernah saya ngasih tahu anak saya bahwa saya direktur kepada anak saya suruh melapor. Saya enggak. Dia mau nikah, kamu daftar aja dari RT, RW. Itu saya suruh daftar RT, RW ke kelurahan, nyari surat apa itu sertifikat kesehatan dari puskesmas. Setelah itu kamu datang, kamu mau nikahnya di KUA mana? Maunya Bekasi. Oh kalau begitu kamu nanti izin dulu dari KUA Tanah Abang. Kan gitu ya? Iya, betul. Kalau mau pindah izin dapat dia. Dia bisa sendiri, nggak ada ngomong nih bapak saya direktur enggak. Setelah di KUA di sana di Bekasi apa yang terjadi? Dicek. Oh ada. Nama walinya siapa ini? Muharram ya? Ini Muharram yang mana nih katanya? Cerita. Padahal anak saya nggak pernah. Langsung dilihat fotonya. Ini bukan. Iya Pak, itu bapak saya katanya. Udah kan? Udah. Kamu ngadu ya? Enggak katanya. Oh dia tahu dari mana itu? Ya dia lihat namanya Muharram ya dia cek itu benar dicocokkan foto yang ada di dia dengan. Jadi gini. Dia udah tahu nih yang menikah anaknya direktur, yang walinya direktur. Kemudian apa yang terjadi? Sebenarnya tuh saya sedang memantau dia. Bagaimana dia kualitas layanan KUA-nya pada saat di majelis nikah. Kalau pada saat administrasi itu anak saya lah gitu ya. Di majelis nikah. Coba apa yang terjadi? Di kita kan semua pembulu ya. Apa yang terjadi Bapak-bapak? Dia mulai baca ya setelah dipersilakan oleh MC, dia mulai baca salam, dia buka hamdalah, dia salam takjim semuanya. Tapi itu baca sambil dia baca salam seperti Pak Ari itu ya, alhamdulillah. Tapi sambil ngebet. Berkas dia cocokin gitu ya, tapi seperti nggak serius baca hamdalahnya itu. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serius. Ya sekarang lihat orang serius kan ketahuan. Sama aja Bapak. Kalau saya ngomong nih sebagai narasumber, mata saya ke belakang ngomong saya balik, atau saya buka handphone, tapi saya ngomong, ini Pak Muharram ngasih materi, ya dia, aneh kok nggak serius sama. Pasti Pak Bapak komplain, Pak Muharram memberi materi ini nggak serius, berarti layanan primanya nggak dilakukan, kan gitu.
Lah nikah itu kan ibadah. Sama kita sholat, ini ibadah madhoh, harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Orang ibadah madhoh ada niat tegak lurus, ya kan, bukan berdiri ya, niatnya harus tegak dia, bahwa dia itu disaksikan oleh Allah dan Rasulullah, bahwa dia itu sholat. Allah yang menyaksikannya dan Rasul. Nah sekarang kita aja sholat mesti khusyuk, tawaddu, hadir hati kita di depan apa, Masjidil Haram. Ya kan, kita berada kita di dalam Masjidil Haram ini. Karena apa? Al-Quran sudah menyebutkan kalau kamu mau khusyuk, fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkan wajah kamu, jangan ke mall. Jangan mikirin bini kamu di rumah lagi masak, yang masakan enak. Jangan kamu mikirin punya utang. Tapi hadapkan hati kamu, perasaan kamu, wajah kamu kalau secara fisik wajah ini. Tapi nggak semua wajah fisik loh yang dihadapkan. Kita kok di tengah hutan nggak tahu Ka'bah di mana, utara selatan di mana, boleh. Hadir hati kita arah Baitullah. Nah orang nikah itu bapak-bapak harus hadapkan ke sana. Ayatnya bunyi begitu. Karena dia nggak tahu, akhirnya pikirannya kemana. Dia duduk di situ, bukan duduk, dia nikah. Dia mikirin utang atau apalah, kita nggak tahu. Nah, sama kita nih, kalau saya nggak serius, maka saya juga nggak menyampaikan materinya sesuai dengan apa yang menjadi target tujuan itu. Lah orang nikah itu kan supaya targetnya apa? Tidak hanya sah di mata hukum dunia, tapi dia harus menghalalkan dari yang haram dari sekarang sampai dia mati, karena menjadi pendamping hidup dia dari dunia sampai akhirat. Luar biasa dasar. Ibadah subuh kita setelah sholat subuh 2 rakaat selesai. Tapi kalau orang nikah ini kan sepanjang hayat ya. Makanya jangan main-main kalau saya katakan. Makanya saya nggak setuju. Walaupun saya juga bukan penghulu, saya menyaksikan nikah kawan saya tuh di kabupaten dari kota Bekasi begitu. Saya merasa kok begini. Pantas aja ada si catin-catin atau sudah pengantin yang dinikahkan itu dia sorak-sorai. Dia kegirangan hore gitu ya. Dia gebrak-gebrak meja seperti orang yang menang bola itu, menang gol gitu. Apakah yang begitu Pak? Harus kita bawa, kita antarkan si catin kita. Meskipun dia nggak bayar, dia 0 rupiah, sama Pak dengan yang bayar. Ada. Karena kita bertanggung jawab bukan hanya manusia. Bapak bertanggung jawab saya kepada saya sebagai direktur. Bapak bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu nggak bisa disini. Coba, makanya baca. Coba buka Al-Quran surat 48 ayat 8. Nah, Bali coba buka. Surat apa itu? Surat 48. Hah? Surat Al-Fa. Ayat 8 gimana bunyinya? Arabnya itu. Oh Bapak hafal Pak? Kebetulan Pak. Ayatnya apa itu Pak? Nah itu dia. Ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhir. Artinya Pak? Artinya coba dari yang terjemahannya Kementerian Agama aja, kita nggak ngarang-ngarang supaya tepat ukurannya gitu. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi. Kamu itu siapa maksudnya? Muhammad. Nah terus? Atas umatmu pada hari kiamat nanti. Ya udah stop. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya itu untuk sebagai saksi. Makanya kalau sholat kita nggak disaksikan, nikah kita tidak disaksikan oleh Rasulullah, saya nggak tahu, kata Allah. Kamu nikah sama siapa? Saya nggak tahu. Nggak ada yang lihat. Ada yang lihat muharam itu. Loh Rasul nggak nyaksikan kok, Rasul nggak lihat. Hati-hati loh itu. Itu jelas Al-Quran, bukan kata saya. Kalau kata saya kan anggap aja nggak ada. Kalau ini apa kita nggak percaya Al-Quran? Semua urusan itu harus Muhammad yang bersaksi. Nah itu sebenarnya kita tuh ada kekurangan tuh pada saat kita disumpah. Allah menyaksikan, sebenarnya Muhammad yang menyaksikan. Dia ngadu sama Allah. Ya Rasul, ya Allah betul. Muhammad itu dilantik. Kita doakan saja ini. Mudah-mudahan ya Allah Kau berikan dia taufik hidayah, kemudahan segala urusan. Mintanya kepada Allah. Tapi melalui apa?
Itu makanya kita dalam sholat apa itu? Kalau dalam membaca doa habis wudu apa nih? Allahumma rabba hazihi da'watin tammah. Apa doa azan ya? Oh, doa azan salah ya, salah Muharram ya. Bukan ini, bukan ustaz soalnya. Allahumma rabba hazihi da'watin tammah wassalati qaimah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah. Udah wasilah wal fadilah lagi dia itu. Coba. Wa aslul maqamam mahmudah. Nah itu dia, coba luar biasa itu artinya itu. Muhammad itu wasilah, fadilah juga. Berada di mana? Maqamam mahmudah. Kalau nggak di maqamam mahmudah, nggak akan dilihat saksi oleh Rasul. Mau ketemu Pak Jokowi di mana? Bukannya di Solo, di Istana Negara. Saya mau ketemu Pak Presiden, pakai baju jas rapi, ya kan? Ini mau sholat, bajunya baju pakai celana sebagai presiden. Kos partai. Mau ketemu presiden aja kita pakai baju rapi banget, ya kan? Tuh contoh dari situ aja nih. Kan kita selama ini kurang ngamalkan ya. Ya. Anggap sepele. Makanya setelah saya tahu begitu Pak, saya sekarang nggak mau Pak. Dulu saya kalau sholat itu pakai kaos oblong gitu ya, pakai kain tingginya agak kayak orang ke sawah gitu ya, saya pakai sholat. Kadang-kadang ke celana pendek. Sekarang saya malu Pak. Setelah saya diajarkan sama guru ngaji saya itu, wah kamu itu sholat itu menyaksikan Rasul, jangan main-main. Kalau Rasul nggak menyaksikan, nggak bakal sampai ke Allah, nggak bakal diterima. Allah sih bagaimana Rasul? Nah gitu kan, sama aja kita nggak kenal Pak Jokowi, ya kita kenal ajudannya. Yang pasti apa? Kata ajudannya, kata seknek gimana? Boleh Pak Presiden, dia itu diterima. Dia adalah orang baik, nggak pernah bicara radikal, mamanya gitu ya. Boleh diterima. Sama lah kita. Dari mana kita tahu apa-apa Allah, apa-apa Allah? Kita sudah tahu. Yang tahu Muhammad, kita tahu Allah pasti dari Muhammad. Yang bersaksi juga Muhammad. Makanya itu nikah jangan sembarangan itu. Nikah jangan sembarangan. Harus dibawa tawaddu, khusyuk dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyaksikan kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ini yang nikah ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau perlu dia minta maaf tuh, dulu kan ada dia Papa Ananda minta maaf, itu bagus banget itu, bagus itu. Walaupun nggak ada di tata acara kita umpamanya, itu biasanya apa tuh wedding organizer gitu ya, bagus itu, cakep banget itu. Anak apa dia minta maaf di situ di forum resmi, dia nangis nggak apa-apa, menandakan bahwa itu peristiwa seumur hidup yang dia harus minta kepada bapaknya, dia harus jaga, dia harus rawat. Jangan yang dia permainkan, besok dia cerai, minta cerai. Kemarin kamu udah minta, kemarin kamu udah janji sama aku loh. Kok sekarang istri kamu melakukan begitu? Ya gitu kan, kamu sakit. Kan di situ maknanya. Itulah yang disebut sakinah, mawaddah warahmah, itu hasilnya, imbasnya dari dia disaksikan oleh Rasul. Dia hatinya tawadhu khusyuk. Dia juga mengikuti irama dari majlis pernikahan itu dengan khusyuk, dengan baik. Maka juga Tuhan akan memancarkan namanya nih. Ya sudah Rasul itu doa-doanya yang ada di situ saya terima semuanya kan. Kan bahasa kitanya begitu. Dia kan ngomongnya sama Rasul lagi ya, Rasul udah saya terima itu. Doanya Pak Kepala Penghulu itu bagus banget itu doanya untuk cakep. Lah itu yang saya harapkan. Mengapa sekarang ini banyak orang cerai? Kita bukan lembaga yang ngurusi cerai, itu adalah Badilah, Mahkamah Agung, PA itu pengadilan agama. Tapi ini awal asal muasal dari kita. Kalau dari kitanya udah nggak benar, bisa ke sana. Salah sedikit aja ngutik urusan masalah medsos semuanya. Gara-gara foto di WA, bini kita tahu kita lagi beginian sama kawan SD. Kita buat pelukan enggak, tapi rangkulan lah gitu. Temen SD kita rangkul, cewek. Apa yang terjadi tuh, foto kebuka di depan bini kita, nggak tahu bagaimana tuh buka. Anak kita takut kebuka. Ini foto siapa Pak? Kok mesra amat? Kok ada kalimatnya di bawah? Ya. Ya sudah. Papa udah nggak sayang lagi ya sama aku ya. Aman gitu. Sebaliknya juga sama. Suami bisa saja terjadi.
Mengapa orang selingkuh? Karena dia nggak menjaga dirinya masing-masing. Itu tadi, kalau kita tadi you should derive from yourself, insya Allah selingkuh nggak ada sebenarnya. Kenapa? Kalau istri kurang enak dipandang oleh suami, digalin lagi. Modalin, Pak. Hah? Dimodalin. Modalin gitu. Bukan ditinggalin. Ya modalin. Ini semuanya dikekepin sama lakinya, gajinya dikekepin, tunjangan profesinya dikekepin, habislah dia. Oh, laki-laki. Kira apa aja minta, Pak, minta dong Pak, minta dong. Sejak bagaimana dia nggak mau pakai baju, apa ya, baju yang di rumah terus Daster ya. daster. Nggak bolong lagi. Bolong-bolong lagi. Bagaimana dia mau pakai kosmetik pipinya supaya cakep. Ya. Orang nggak pernah Sesuaikan. dikasih. Ya pantas saja kita kelihatan kumuh, bini kita nggak pernah kita layani gitu ya. Akibatnya apa yang terjadi? Kita lihat tetangga sebelah, enak banget kayaknya itu ya. Kayaknya sih enggak, kayaknya sih duitnya banyak kan gue sih katanya. Tapi kok bininya resep aja itu dipandang. Nah, ada apa ini? Lah kalau kita tahu ini ngasih fatwa kepada calon pengantin, diri kita rusak. Ya itu kaburo makan antak bulu makan. Saya ngomong gini juga takut, jelecek juga bini saya di rumah. Ya kan? Pak Muharram ngomong begitu, bininya diurusnya. Kesalahan, Pak. Dia takut. Urus diri sendiri. Waduh. Saya bilang, kamu kalau pakai baju rapi dong, beliin. Lo mana dibeliin? Keluar negeri, setiap keluar negeri dibeliin. Apalagi kurangnya? Gaji dikasih, apalagi kurangnya? Ya saya kan ini dikasih ini kan buat beli itu. Maaf, perempuan banyak alasannya. Ya tapi kita pengen enak, menggandeng bini kita enak, ya kita harus dibuat enak. Jangan sampai nanti rumput tetangga lebih bagus dari rumput kita. Nah itu nasihat itu anak yang lagi kawin tuh, yang lagi akad nikah sama kita. Jangan neknya, jangan dek ya, kalau sudah itu pelihara nih istri kamu baik-baik. Ini cantik nih, harus kamu rawat kecantikan dia nih. Jangan kamu sembarangin. Kalau kamu punya gaji kasih nih, adek ini biar dia tambah cinta, tambah senang. Besok dia beli make up, beli baju yang bagus biar kamu sayang. Sama kita juga suami begitu, tidak sebaliknya ada. Nah jadi dalam hal ini kualitas tadi, apa yang terjadi? Si kawan saya dari Bekasi tadi itu menikahkan tuh masih lihat dokumen, tidak serius. Saya khawatir nggak disaksikan oleh Rasul. Ya udahlah, saya lah yang munajat, saya baca Fatihah, saya hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Saya minta, saya tawasyuk, saya berhadapan dengan dia. Ya itu tadi, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, ya sudah. Saya nggak tahu pengurus saya takut anak saya nanti nggak sah gitu kan. Yang nikahkan kan saya, karena dia ada pencatat nikah. Tapi dia punya pengaruh, membawa atmosfer orang yang ada di situ menjadi khusyuk. Nah kalau sekarang saya nggak khusyuk yang bicara di depan bapak ini, pun ada yang merokok, ada yang ngorek-ngorek sampai apa, ada yang ngantuk. Ini alhamdulillah nih, udah 3 angkatan gak ada yang tidur. Oh. Takut, Pak. Yang paling saya datangin mana sih? Jangan begitulah, kita kan sama-sama aja gitu kan, beda tipis saja. Bapak KUA, saya di direktorat, jadi gitu kan. Pensiun bapak malah lebih tinggi usia, berapa 65 ya? Nah, kalau 4 deh. Kalau 6, kalau 4 deh. Kalau bisa menjadi penghulu media Ya. atau apalagi penghulu utama. Nah itu bapak-bapak yang bapak harus kejar nih, udah materi ini udah selesai Pak. Ini tinggal ini obrolan ringan. Jadi bapak-bapak jangan nggak usah tergoprok-goprok sampai buang duit habis-habisan pengen jadi kepala kalau jangan. Itu bukan target sasaran kita. Target sasaran bapak menjadi penghulu adalah menjadi jenderalnya penghulu. Yaitu penghulu utama. Kalau di perguruan tinggi jadi guru besar, profesor, GB. Kalau menjadi guru utama, kalau jaksa agung gitu. Sama hakim juga begitu. Nah jadi kalau kita antar kita nggak usah kita repotkan, kita berebut jabatan. Saya dulu Pak Kasubdit di perguruan tinggi sering ada itu dosen-dosen pada berkelahi. Ya termasuk juga Stein Banten dulu. Nah saya tukang itu juru damainya sampai ke Ambon, sampai ke Jember. Yang berantem kita malu Pak sebenarnya. Sama-sama Islam, sama-sama dosen, orang akademisi. Yang paling parah apa Pak? Bukan NU Muhammadiyah, bukan. Sama-sama NU. Kan parah itu.
udah sama-sama NU, sama-sama doktor, perang lagi, berebut jabatan mau jadi ketua STAIN. Saya sebutnya STAIN dulu Jember begitu. Saya diturunkan oleh Pak Menteri Muharrem turun. Dulu saya Kasubdit dibilangin galak, tegas, padahal ya biasa aja, cuma ngomongnya aja gaya Betawi kan. Nggak tegas sih, tetap ya. Tapi saya berhadapan itu, kok Bapak ini berpikirnya apa? Udah sama-sama NU-nya sudah. Harusnya kita cerdas kalau milih. Jangan memilih ini NU Barat, NU Timur. Pilih mana yang pas. Jadi lurus. Itu Pak, di Jawa Timur gitu. NU Barat, NU Timur. Kalau NU Barat berarti belum asli. Kalau NU Timur dianggapnya asli. NU Barat itu mana? Bangsanya Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur, Madura, apa itu. Wah, saya bilang kok begini ya cara milih calon ketua, calon rektor. Bukan kualitasnya ya. Umpamanya dia bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bisa baca kitab kuning, bisa memimpin, leadershipnya bagus, kalau ceramahnya bagus, ya pilihlah yang begitu. Ini dipilihnya dari Timur apa Barat, dua-duanya enak lagi. Astagfirullah, makanya banyak yang rusak Pak perguruan tinggi kita. Gitu. Saya buka Kasubdit yang 17 tahun bersih. Nah kita di KUA jangan, ya, yang sudah-sudahlah. Ya, apalagi ada yang bayar umpama gitu ya, ke depan jangan mau. Kalau disuruh jadi kepala KUA jadi bayar. Pak Ani jadi kepala seksi bayar. Dari kepala seksi 8 tahun. Bagus sudah jadi kepala seksi. Ya alhamdulillah Pak, saya juga begitu. Jadi kalau ujung-ujungnya kita suruh bayar, ya kita kan tadi 4 sifat Rasul yang diwariskan kepada kita. Ujung-ujungnya kita nanti proyek kita potong, ya kan? Iya. Ada besinya yang kita kurangin ukurannya, ada harganya yang kita potong, harusnya waktunya 6 bulan dipercepat. Itu tadi 5 aspek itu tadi ya Pak Ihsan ya, ada semua. Yang harusnya 6 bulan selesainya ini karena sesuai dengan kualitasnya, akhirnya dipercepat 3 bulan, yang penting jadi. Sudah begitu. Nah ini Pak yang terjadi di lembaga-lembaga kita. Ya, saya nggak mau nunjuk loh kementerian kita. Siapa Pak yang mau merubah? Ya sudahlah, rubah dari kita. Kita juga nggak bisa merubah orang atasan. Dan mereka juga masing-masing punya upaya gitu, ya udah aja rubah dari kita masing-masing. Makanya jadilah penghulu utama, bukan sepanjang hanya di kandung badan jadi kepala KUA, bukan, atau menjadi targetnya kepala seksi, atau jadi bukan itu. Sudah Bapak istiqomah jadi penghulu, jadilah penghulu utama. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kalau Bapak segitu semakin profesional. Kalau orang profesional, dia menjaga keprofesionalannya. Betul Pak. Kalau dokter yang profesional, dia jaga tuh. Menulis apa itu? Resep, jangan sampai nanti orang bilangnya dokter gadungan, malpraktek. Sama halnya kalau Bapak penghulu profesional, menjaga kualitas layanan penghulu, jangan sampai layanan penghulu kita menjadi malpraktek atau dianggap kurang bagus dan sebagainya. Saya pikir itu ada waktu nggak Pak Ari kalau ada yang mau bertanya? Sebenarnya sih nggak perlu bertanya, cukup dilaksanakan maghrib ya. 5 menit lagi maghrib ya. 5 menit lagi. Tapi udah ada yang nunjuk tangan biarlah. Satu orang dari Ya, Batam. ya nggak apa-apa. Ya, ayo.